Ketika aku melihat sekitar, hawanya agak sedikit berbeda. Seperti ada perasaan sedang diawasi. Tapi siapa dan mengapa? Aku yang sudah tak nyaman coba kembali meminta Rahmat untuk segera turun. Tiba-tiba terlihat seseorang sedang duduk di bangku penumpang yang ada di tengah bus. Bayangannya tidak terlalu jelas karena gelap dan tertutup tirai jendela. Aku coba tidak memperhatikannya, namun sosok itu seperti memintaku untuk menatapnya. Bayangan itu seperti wanita dengan rambut yang panjang dan baju berwarna putih. Aku terpaku beberapa detik dibuatnya. Tubuhku mulai gemetar ketika melihat ada luka yang menganga pada wajahnya. Perlahan aku mulai melihat jelas wajahnya yang sudah hancur. Halo YouTube, dan selamat datang kembali di Cerita Misteri ID. Di video kali ini kembali gue mau berbagi kisah mistis pesugihan. Dan seperti biasa, nama tokoh dalam cerita maupun lokasi kejadian telah kami samarkan untuk menjaga privasi narasumber dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Dan cerita misteri pun dimulai. Perkenalkan, namaku Yuda. Awalnya aku mengira menjadi seorang teknisi di salah satu armada bus ternama bisa menjadikan hidupku lebih baik. Nyatanya pekerjaan ini malah membuatku dihantui oleh sosok mengerikan. Kejadian ini terjadi di pertengahan tahun 90-an. Aku yang berasal dari Jawa Barat harus ikut merantau ke kota Surabaya, sebuah kota besar yang menjanjikan banyak hal. Penerimaan kerjaku ini terbilang unik karena aku yang sedang duduk santai di terminal tiba-tiba saja ditawari pekerjaan oleh seorang pemilik armada bus kenamaan di kota Surabaya. Kita panggil saja beliau Pak Haji. Dengan penjelasan yang detail dan juga meyakinkan, aku membulatkan tekad untuk pergi bersamanya. Sesampainya di kota Surabaya, nampak lusinan bus berjejer rapi. Di sini aku juga berkenalan dengan Rahmat, teman satu bengkelku. Dia sudah bekerja kurang lebih 6 bulan di sana. Mas Rahmat, saya Yuda, mekanik baru di sini. Iya Mas Yuda, salam kenal ya. Nanti kamu kerjanya sama saya, ucap Mas Rahmat menyapaku ramah. Berhari-hari aku bekerja di pool milik Pak Haji, membuatku kerasan karena memang pekerjaannya tidak banyak dan tergolong mudah. Mat, kok kita kerjanya enak banget ya? Apa nggak ada bus yang turun mesin gitu? Atau rusak? Tanyaku bingung kepada Rahmat. Iya Yud, semenjak aku bekerja di sini, semua mobil Pak Haji baru-baru semua. Jadi nggak banyak perawatan. Ya ndak apa-apa kan Yud. Kita bisa kerja santai begini, yang penting kita digaji, ucap Rahmat yang menikmati kegabutan kami berdua. Singkat cerita, tanpa terasa aku pun sudah bekerja selama 1 bulan. Dan ini waktunya aku gajian. Ternyata Pak Haji membayarku sesuai janjinya. Gaji yang kuterima cukup besar, ditambah fasilitas mes karyawan. Jadi kami tidak dipusingkan dengan bayar kontrakan. Malah kadang kami diajak makan bersama keluarga beliau. Dan hal itu membuatku dan semua karyawan menjadi betah bekerja dengan Pak Haji. Namun dari semua hal baik yang kami terima, ada sedikit keanehan. Ya, aku merasa ada yang aneh dengan tempat ini. Jadi selama 1 bulan aku bekerja, anehnya karyawan Pak Haji semuanya relatif baru. Rata-rata mereka baru bekerja selama 6 bulan, seperti Rahmat dan aku yang baru 1 bulanan. Ada pertanyaan besar dalam pikiranku. Apa iya gak ada karyawan yang betah di sini? Gaji cukup besar dan dapat tempat tinggal pula. Masa gak ada yang bertahan? Hal itu sedikit mengusik pikiranku. Karena yang ku dengar armada bus ini sudah beroperasi cukup lama. Ya kurang lebih sudah hampir 5 tahunan. Karena penasaran, aku coba menanyakan hal ini kepada Pak Joko. Dia ini satu-satunya karyawan Pak Haji yang sudah bekerja selama 3 tahun. Jadi bisa dibilang dia adalah senior di sini.
Ketika aku sedang memperbaiki mobil dan meminta uang untuk membeli spare part, aku coba menanyakan hal itu kepadanya. "Pak Joko lagi sibuk nggak? Aku mau minta uang belanja, Pak," ucapku. "Oh enggak, Yud. Ini saya lagi siapkan uangnya. Kamu tunggu sebentar ya," jawab Pak Joko. "Ngomong-ngomong, Pak, kan Bapak sudah lama kerja di sini. Kenapa karyawan lamanya tidak ada ya, Pak?" tanyaku kepada Pak Joko. "Oh itu, kamu kayak Rahmat saja. Iya, ini kan pool baru, Yud. Jadi karyawan lama kebanyakan ditempatkan di pool yang lama di kota lain," jawab Pak Joko. "Pantes, Pak. Saya perhatikan di sini kebanyakan anak mudanya." Jawaban Pak Joko semakin membuatku yakin dengan prospek pekerjaan ini. Jika aku rajin dan banyak membantu, insya Allah bisa menjadi orang kepercayaan Pak Haji, layaknya Pak Joko, ucapku dalam hati. Hari-hari berikutnya tidak ada yang aneh dari pekerjaan kami. Sampai suatu hari, aku dan Rahmat diminta ke ruangan Pak Joko. Di sini kami berdua diminta ke kantor polisi untuk melihat atau memperbaiki satu unit bus yang mengalami kecelakaan beruntun. Bahkan berita kecelakaan itu sampai diliput media karena memakan banyak korban jiwa. Tentu hal ini membuat aku dan Rahmat mengelus dada karena supir dan kernet bus ikut menjadi korban dalam kecelakaan itu. Sebagai perwakilan perusahaan, tentu kami menyetujui perintah itu. Dan berangkatlah kami menuju kantor polisi, tempat bus itu diamankan sebagai barang bukti kecelakaan. Setelah berkendara selama 4 jam perjalanan atau sekitar pukul 9 malam, akhirnya kami pun tiba di kantor polisi tersebut. "Selamat malam, Pak. Saya Yuda dan ini teman saya Rahmat. Kami teknisi dari armada bus yang mengalami kejadian kecelakaan tadi siang," ucapku kepada petugas jaga malam itu. "Oh iya, kamu langsung ke kantor saja ya untuk isi buku tamunya. Nanti ada petugas lain yang akan mengarahkan," ucap polisi tersebut. Di sini tanpa berlama-lama, aku berjalan menuju kantor dan mengisi semua hal yang dibutuhkan. Dengan sigap, Pak Polisi langsung mengarahkan kami ke salah satu sudut parkiran yang dipenuhi mobil bekas kecelakaan. Terdapat puluhan bahkan ratusan mobil yang sudah tak berbentuk. Bahkan banyak yang sudah lama didiamkan di sana. "Banyak juga ya, Pak, mobil yang diparkir di sini?" tanyaku kepada polisi itu. "Iya, Dek. Mungkin karena sudah rusak berat dan memiliki kenangan buruk. Pemilik kendaraan ini enggan mengambilnya kembali," jawab Pak Polisi. Setelah 5 menit berjalan, akhirnya kami sampai di bus yang kami cari. "Astagfirullahalazim," ucap Rahmat yang melihat kondisi bus sudah hancur remuk. Wajah bus seperti bersatu dengan bagian belakangnya. "Gimana kecelakaan ini bisa terjadi, Pak?" tanyaku pada polisi itu. "Menurut saksi mata, bus ini melaju dengan kecepatan sedang di kilometer 73. Namun ketika melewati jalan yang menurun, tiba-tiba saja kecepatannya bertambah hingga oleng ke arah bahu jalan. Dan celakanya ada truk yang membawa muatan pasir yang sedang terparkir di sana. Seketika itu juga dalam hitungan detik bus berbenturan dengan truk. Penumpang dan supir tidak selamat, Dek. Mereka ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan. Dan akhirnya bus itu ditabrak mobil lain dari belakang. Aduh, kalau saya ceritakan ngerilah. Kalian cek sendiri saja ya," jawab Pak Polisi yang seperti takut menceritakan kronologi kecelakaan itu. "Nanti kalian kalau sudah selesai langsung ke kantor saja ya. Saya sebenarnya tidak terlalu suka lama-lama di sini," ucap Pak Polisi ketakutan. Di sini aku dan Rahmat hanya saling pandang satu sama lain. "Gimana ini, Mat? Kita mau cek apa lagi kalau kondisi busnya seperti ini?" tanyaku kepada Rahmat. "Coba lihat dulu lah, Yud. Masa mau ngasih laporan yang gak jelas sama Pak Joko? Nanti malah jadi masalah lagi," jawab Rahmat. Setelah sepakat, aku dan Rahmat mulai melihat setiap jengkal bus itu. Nampak bercak darah dan barang-barang penumpang masih ada di beberapa bagian bus. Ketika aku sedang melihat kolong bus, tanpa terduga, Rahmat naik dalam bus yang ringsek itu.
Karena kaget, aku menoleh ke arah Rahmat yang sepertinya menemukan sesuatu. "Mat, kamu ngapain?" tanyaku. "Gak apa-apa, aku cuma lagi lihat kondisi dalamnya aja." "Ya udah, kita balik aja yuk. Kayaknya emang gak bisa diperbaiki lagi bus ini," ucapku. Ketika aku melihat sekitar, hawanya agak sedikit berbeda. Seperti ada perasaan sedang diawasi. Tapi siapa dan mengapa? Aku yang sudah tak nyaman coba kembali meminta Rahmat untuk segera turun.